Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sobat warga negara muda. Selamat datang di podcast Pancasila dan Demokrasi dari Nilai ke Aksi. Dengan saya Bintang. Saya Riza, saya senang bisa mengobrol di sini. Dan saya Berlian. Yuk kita bahas tentang demokrasi, namun dari sudut pandang yang sering kita lupakan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kita sering dengar kata demokrasi, tapi sebenarnya apakah demokrasi kita saat ini sudah benar-benar berlandaskan Pancasila? Nah, ini penting nih. Demokrasi yang ideal di Indonesia itu harus berjiwa Pancasila. Misalnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Ini bukan cuma soal memilih lewat kotak suara, tapi bagaimana kita berdialog bermasyarakat dan menghormati keputusan bersama. Betul sekali. Namun jika kita lihat dalam praktiknya, seringkali muncul justru yaitu debat publik yang penuh dengan hoaks dan ujaran kebencian. Ini jelas sekali bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya di sini kita bakalan berbincang tentang tantangan budaya politik di negara kita. Sebelum kita bahas solusinya, yuk kita kupas dulu apa sih tantangan utama budaya politik di Indonesia saat ini. Banyak banget sih menurut saya, tapi yang utama menurut saya minimnya literasi politik, terutama di kalangan muda. Banyak yang apatis atau malah terjebak informasi palsu di media sosial. Saya sangat setuju dengan itu. Selain itu, ada juga budaya politik yang masih patron silent, yaitu masyarakat memilih bukan karena visi atau misinya, tetapi karena siapa yang dikenal atau bahkan karena imbalannya. Gitu ya. Dan jangan lupa budaya konflik ya, seolah beda pilihan politik harus saling serang, padahal Pancasila ngajarin kita itu soal persatuan dan musyawarah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kampanye sosial nilai demokrasi Pancasila. Nah, sekarang saatnya kita lempar ide. Bagaimana sih caranya bikin kampanye yang bisa menanamkan nilai demokrasi Pancasila menurut kalian? Saya juga membayangkan kampanye berbasis cerita lokal. Misalnya di Jawa, yaitu kita bisa mengangkat kisah tokoh wayang yang mempunyai prinsip adil dan bijaksana. A few moments later. Setuju sih, menurut saya pendekatannya bisa lewat video pendek di media sosial, seperti tapi memakai bahasa anak muda. Kontennya bisa edukatif dan satir, tapi tetap menjunjung etika. Selain itu, kita juga bisa bikin podcast seperti ini, ngobrol santai tapi bermakna, dan pakai narasi-narasi inklusif. Jangan lupa fokus pada anti-hoax politik, pentingnya memilih secara sadar, dan etika debat publik. Baik, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Selanjutnya, apa sih pendapat kalian mengenai topik yang kita bahas di podcast kali ini? Menurut saya, kampanye politik gak harus kaku dan menakutkan. Dengan sentuhan budaya lokal dan nilai Pancasila, bisa jadi lebih menghubungi. Kalau menurut saya sendiri, yang penting kita jangan cuma jadi penonton, kita harus berpartisipasi kepada demokrasi, harus aktif, kritis, dan juga etis. Yuk jadi bagian dari gerakan demokrasi yang sehat, damai, dan Pancasialis. Terima kasih sudah dengerin, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Yuk jadi bagian dari gerakan demokrasi yang sehat, damai, dan Pancasialis. Terima kasih sudah dengerin podcast kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.